Apotek Ankang mencakup area seluas hampir 100 hektar dan tingginya 3 lantai. Ini adalah apotek terbesar di seluruh kota Beimingkun bahkan suku Beimingkun. Ini mengandung hampir 90% obat-obatan herbal dan racun Tiongkok di seluruh benua. Obat-obatan herbal Tiongkok ini mencakup hampir 99% dari semua penyakit. Tentu saja, beberapa obat herbal mahal, tapi itu hanya alasan kedua. Yang lebih menakutkan lagi, jamu ini tidak sulit didapat semua orang, karena orang kaya akan buru-buru mendapatkannya. Namun, ramuan yang dibutuhkan Lu Yun tidak mahal. Harganya terletak pada formulanya. Faktanya, resep apapun yang ditulis oleh Lu Yun tidak ternilai harganya dan tidak ada bandingannya. Li Bao baru mulai belajar kedokteran ketika dia berusia 6 tahun. Namun saat itu, dia dan adiknya sudah diburu. Saat itu, untuk bertahan hidup, mereka mulai melarikan diri dengan putus asa, bersembunyi di sana-sini. Tidak ada cara bagi mereka untuk memasuki tempat suci seperti apotek besar ini. Untuk waktu yang lama, Li Bao berpikir bahwa mungkin itu adalah impian seumur hidupnya untuk bisa memasuki tempat seperti itu suatu hari nanti. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Lu Yun saat ini. Dia juga bisa memasuki tempat yang dia rindukan. Apoteknya sangat bersih dan rapi, dan semua yang ada di apotek itu mahal. Lemari obat yang menyimpan obat herbal saja semuanya terbuat dari tanaman herbal aromatik. Secara umum, harga kayu herba aromatik jenis ini sangat mahal karena sangat langka dan sangat berbeda dengan kayu yang banyak digemari seperti kayu ramet. Lemari obat yang terbuat dari kayu obat jenis ini dapat menjamin obat-obatan di dalamnya dapat disimpan tanpa masalah selama beberapa tahun. Dan kayu ini juga kuat dan dapat bertahan bertahun-tahun tanpa patah. Wewangian obat juga dapat menyehatkan tubuh manusia dan mencapai efek memperpanjang umur. Namun hari ini, tidak ada yang datang untuk membeli obat herbal China dengan resep tersebut. Namun, saat menaiki tangga di lantai 2, Anda bisa melihat tentara mengenakan baju besi. Lu Yun mengerutkan kening. Dia sekarang membenci orang-orang dari suku Beimingkun yang bisa membawa tentara ke sini. Apalagi dengan gayanya yang masing-masing tampak seperti seorang paman. Tapi selama 4 tetua yang tersisa tidak dibenci, Lu Yun tidak perlu membunuh mereka. Jadi Lu Yun berjalan menuju pelayan di depannya. Ah, Pak, maaf. Hari ini apotek saya tidak bisa menjual obat. Saya harus mengobati Anda. Pak, bisakah Anda pergi ke tempat lain untuk berobat, atau kembali lagi di lain waktu? Lu Yun tersenyum dan berkata, mengapa kamu tutup hari ini? Kalau apotek sebesar itu tutup 1 hari, berapa biayanya? Pelayan itu menoleh dan melihat ke atas tangga kayu, membuka mulutnya, dan tampak ragu-ragu untuk berbicara, tetapi maksudnya sudah sangat jelas. Lu Yun tidak memiliki kesan yang baik tentang orang yang bisa memimpin prajurit suku Beimingkun ini, tapi sekarang dia semakin tidak senang saat melihat pelayan di toko ragu-ragu untuk berbicara. Jadi, dia mengeluarkan resep dari tubuhnya, jika Anda meresepkan obat untuk saya hari ini, saya akan memberikan resep ini kepada Anda, bagaimana? Pak, bukannya kami tidak mau meresepkan obat untuk Anda. Anda sudah melihat situasi di atas. Ini bukan masalah uang. Jangan mempermalukan kami. Untuk pengobatan secara medis sebenarnya bisa didapatkan di banyak tempat, dan obat-obatan herbal yang umum juga tersedia di tempat lain. Jika tidak mudah melakukannya di tempat lain, kembalilah dalam beberapa hari. Lu Yun ingin kembali dalam beberapa hari, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Mereka telah menyia-nyiakan 1 hari, bagaimana mereka bisa menundanya lagi? Jadi Lu Yun berkata, baiklah, kamu tidak perlu khawatir, saya akan menanganinya sendiri. Apa maksudnya? Jelas sekali, pelayan itu tidak mengerti maksud Lu Yun. Tapi Lu Yun tersenyum jahat dan berteriak ke arah para prajurit, hei, seberapa besar kamu? Mengapa? Apotek besar ini ada untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Begitu kamu datang ke sini, kamu sangat menakuti orang-orang sehingga mereka tidak berani membuka bisnisnya. Kehidupan siapa yang di atas? Ini sangat berharga dan kamu bisa pamer dengan baik. Ketika para pelayan di toko-toko di lantai pertama mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi pucat karena ketakutan, tangan dan kaki mereka menjadi bingung, dan mereka melambai padanya secara acak, menandakan bahwa Lu Yun dapat berhenti berbicara. Namun, Lu Yun tidak takut sama sekali, dan masih berkata sambil tersenyum, turun. Beberapa tentara di lantai atas tertegun sejenak. Karena belum pernah ada yang berani memprovokasi mereka seperti ini. Setelah mendengar provokasi Lu Yun, mereka secara alami lari dari atas. Semua orang menatap Lu Yun dengan mata dingin dan berteriak, siapa kamu? Kamu berteriak, keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang dan kami bisa memaafkanmu. Tuan kecilku, pelayan mendorongnya dan berkata, kamu harus segera pergi. Jika penguasa militer tidak mempersulitmu, kamu tidak boleh menimbulkan masalah lagi. Pelayan di toko ini juga baik hati. Lu Yun juga menyadarinya, dan menepuk tangannya sambil tersenyum, tidak masalah. Lalu dia mengendus, apa yang terjadi hari ini adalah antara Li Bao dan aku dan tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan gugup. Tetapi, pelayan masih ingin memberi nasihat, namun kali ini para prajurit sudah sedikit kesal. Orang-orang ini adalah yang paling pemarah. Bagaimana kita bisa mentoleransi seseorang yang berbicara omong kosong di sini? Oleh karena itu, beberapa orang dengan cepat berjalan menuju Lu Yun. Sekarang mereka akan mengemas barang ini. Lu Yun menghela nafas dan menunjuk ke arah mereka, hei, aku tidak ingin berurusan denganmu. Jika kamu pergi sekarang, jangan menghalangi jalanku. Aku tidak akan melihat darah apapun. Saya di sini hanya untuk membeli obat hari ini. Saya tidak menginginkan nyawa siapapun.
Awalnya, ketika orang-orang ini mendengar Lu Yun berteriak beberapa kali, mereka mengira dia ketakutan. Tentu mereka juga sangat bangga, inilah keuntungan menjadi jagoan militer. Orang lain harus memperlakukan mereka dengan hina. Tapi kali ini, kelakuan Lu Yun membuat beberapa orang terlihat sangat jelek. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak mereka menjadi tentara. Beberapa dari mereka mengeluarkan pedang dari tangan mereka dan menatap Lu Yun dengan dingin dengan ekspresi galak, jika kamu ingin mati, kami akan membantumu. Nak, jangan salahkan kami. Ketika Li Bao melihat ini, dia langsung berdiri di depan Lu Yun. Dia adalah seseorang yang telah melihat kemampuan Lu Yun, tapi dia tidak ingin darah menodai tempat suci apotek Ankang. Jadi, dia berteriak kepada orang-orang itu, "Hei, berhenti." Hah, tanpa diduga, ketika semua orang melihat anak kecil seperti itu berdiri di depan Lu Yun, mereka tidak hanya menunjukkan belas kasihan, tetapi mereka bahkan tertawa lebih keras, "Ada apa, anak kecil, apakah kamu ingin menemani anak ini sampai mati?" Hahaha, oke. Boneka kecil, jangan khawatir. Tentu saja kami tidak akan meninggalkanmu sendirian hingga membuatmu menderita. Kami akan mengirimmu menemuinya, tapi kamu menyingkir dulu dan aku akan membunuhmu nanti. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Lu Yun memandangi beberapa orang aneh dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya, "Kamu akan segera mati, tahukah kamu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Tanpa diduga, ketika mereka mendengar kata-kata Lu Yun, mata mereka membelalak dan menatap Lu Yun, "Apakah kematian sudah dekat? Apakah kita akan mati?" Hahaha. Mereka merasa seolah-olah baru saja mendengar lelucon besar. Biarkan mereka mati, iya. Ini suatu kebanggaan sehingga mereka hampir mempercayainya. "Apakah kamu tahu siapa dia?" Lu Yun tidak bercanda dengan mereka, dan meletakkan tangannya di bahu Li Bao. "Siapa yang peduli dengan bisnis kita? Apakah kamu menderita cerebral palsy? Saya pikir Anda adalah seorang psikopat." Semua orang mulai mengejek Lu Yun dan Li Bao dengan gila-gilaan. Para pelayan di toko saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu lagu apa yang dinyanyikan oleh kedua anak laki-laki di depan mereka. "Suatu saat saya ingin memberi mereka resep, dan saat berikutnya saya mengatakannya lagi." Meskipun mereka baik hati dalam membujuk Lu Yun dan yang lainnya, mereka masih sedikit gelisah saat menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi seorang pelayan di toko melambai kepada Lu Yun, "Kalian harus segera pergi." Berjalan. Tanpa diduga, seorang tentara menunjuk ke arah pelayan, "Mereka pergi, apakah Anda akan dihukum karena dia?" Ketika pelayan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia segera mundur 2 langkah. Prajurit itulah yang mencibir dan berkata, "Pengecut. Hei, nak, katakan padaku, siapa dia?" "Saudara-saudara kita semua mendengarkan, tapi kamu harus memuaskan kami dengan apa yang kamu katakan." Hahaha, semua orang kembali tertawa. Lu Yun menunjuk ke arah mereka dan berkata, "Dia adalah calon raja suku Bei Mingkun. Dalam beberapa hari, tidak akan ada lagi tetua hebat dari klan Bei Mingkun yang bisa mengatakan ini." Engah, ketika beberapa orang mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak, "Idiot. Benar-benar idiot. Aku hanya berpikir dia bisa mengatakan sesuatu. Kupikir dia akan mengatakan orang kuat macam apa anak ini, tapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah calon raja suku Bei Mingkun kita. Apakah dia menderita paranoia? Aku tidak tega membunuhnya, hahaha." Semua orang tertawa di tempat suci seperti apotek, tidak memperlakukannya sebagai tempat untuk menyelamatkan nyawa. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Yun, para pelayan di toko juga tercengang, "Betapa gilanya kamu sampai mengatakan ini." Kuncinya adalah melihat boneka kecil ini dan masih percaya. Tapi saat semua orang tertawa, ekspresi Lu Yun tetap seperti biasa, seolah dia sedang menghadap gunung tanpa mengubah ekspresinya. Dia berkata sambil tersenyum, "Ini bukan masa depan, ini beberapa hari kemudian." Tawa semua orang tiba-tiba berhenti, tetapi hanya beberapa detik kemudian, mereka kembali tertawa, "Katakan padaku, kalian berdua, apakah kalian ingin pergi dan melihat otak kalian? Menurutku sarafmu sedikit rusak." Melihat mereka semua tertawa terbahak-bahak, Lu Yun berkata, "Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi jika kamu tidak mendengarkan, aku harus mengirimmu pergi." Kemudian Lu Yun siap mengambil tindakan. Mencari kematian. Orang-orang itu juga marah dengan kata-kata Lu Yun. Namun sebelum mereka mengambil tindakan, mereka mendengar suara malas datang dari atas, "Apa yang kalian perdebatkan?" Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria berjalan perlahan dari atas. Dia sebenarnya mengenakan piyama sutra mahal. Di tempat seperti suku Bei Mingkun, yang persediaannya langka, sepotong piyama sutra bernilai 100.000 harta. Dan lihatlah piyama sutra yang dikenakan orang ini, setipis sutra. Jika piyama jenis ini kotor, tidak bisa dicuci dengan air. Hanya bisa dibuang, jika tidak maka akan rusak saat dicuci. Tidak ada pembersih kering di benua ini. Oleh karena itu, piyama jenis ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk dipakai. Kalaupun dibeli oleh orang kaya, hanya dipajang sebagai kerajinan tangan. Karena kalau sehari diganti 1 potong, jadinya 100.000 sehari. Bisakah orang awam membandingkan angka ini? Ini tentu saja tidak ada bandingannya. Tampaknya identitas orang ini mungkin juga merupakan anggota keluarga dari tetua besar klan Bei Mingkun saat ini, dan tidak seperti seseorang seperti Kun Seng, orang ini seharusnya adalah kerabat dekat dari pemimpin klan tertentu. Tak heran, apotek terbesar pun harus sopan. Begitu dia turun, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah berisik sekali itu menjengkelkan? Bagaimana saya bisa istirahat ketika kamu begitu berisik?"
Ketika tentara itu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tadi mereka masih berteriak, tapi sekarang mereka semua segera menyingkir. Laki-laki yang mengenakan piyama setinggi langit berjalan perlahan, diikuti oleh 6 gadis dan seorang lelaki tua berambut abu-abu. Orang tua ini adalah manajer umum apotek Ankang. Namun barusan, dia sedang menekan kaki pemuda di depannya. Mungkin bagi sebagian orang, menyenangkan tuan muda seperti itu adalah suatu kehormatan tertinggi, dan bahkan memberinya seks akan membuat Anda merasa bahagia, tetapi bagi ketua diakon Jiang Ming, ini adalah hal yang memalukan. Tapi demi apotek Ankang, dia harus menyenangkan Kun Fei, putra Kun pemakan jiwa. Hanya dengan memuaskan Kun Fei barulah apotek Ankang mereka dapat terus eksis dan menyelamatkan nyawa serta menyembuhkan orang-orang yang terluka di seluruh klan Bei Ming Kun. Jadi, dia harus menyenangkan. Dia bahkan harus memaksakan senyum. Namun dalam hatinya dia tidak rela melakukan hal tersebut. Lu Yun mendongak dan mengetahui apa yang dipikirkan Jiang Ming. Tampaknya lelaki tua ini tidak bodoh dan kikuk, melainkan karena ketidakberdayaan. Oleh karena itu, Lu Yun tidak lagi bosan dengannya. Setelah Kun Fei turun, dia melihat ke arah Lu Yun dan berkata, "Saudaraku, aku memutuskan obat apa yang perlu kamu beli." "Tidak apa-apa, aku bisa menjualnya kepadamu hari ini." He Kun Fei adalah putra dari Soul Eater, pemimpin seluruh klan Ming Kun Utara. Dengan kecocokan ke belakang, dia juga bisa mendapatkan reputasi mencintai orang lain seperti anak laki-laki. Seberapa bagus ini? Di masa depan, jika dia memenangkan posisi besar, dia tidak akan mampu melakukannya tanpa dukungan dari orang-orang bodoh dan licik ini. Kalau tidak, sekarang ayahnya sangat menyukai anak kedua, apa yang harus dia lakukan di masa depan? Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyebarkan nama baiknya. Biarkan apa yang awalnya merupakan hal biasa berubah menjadi cerita yang dipuji semua orang. Mungkin jika itu orang lain, pendekatannya mungkin berhasil. Tapi orang di depannya adalah Lu Yun. Terlebih lagi, pemborosan dan keserakahan gila dari orang-orang ini telah membuat Lu Yun merasa muak dan muak. Pada saat ini, Lu Yun tentu saja tidak akan tertipu oleh kemunafikannya. Jadi aku baru saja mendengar Lu Yun mencibir dan berkata, "Berhentilah bersikap munafik, oke? Aku merasa lucu melihatmu seperti ini. Sejujurnya, kamu hanyalah seekor semut yang aku injak. Aku tidak mau memberimu omong kosong. Jika kamu pintar, keluarlah sekarang. Aku senang. Aku tidak akan peduli jika anak buahmu menyinggung perasaanku hari ini." Dahi, sudut mulut Kun Fei bergerak-gerak keras. Dia ingin berpura-pura menjadi Bobby, tapi dia tidak menyangka, begitu dipermalukan oleh Lu Yun. Kun Fei hanya tidak ingin membunuhnya, tapi sekarang anak ini mencari kematian. Namun Kun Fei masih menahan amarahnya. Dia ingin Lu Yun mengetahui apa sebenarnya ketakutan itu. Tentu saja, dia adalah seorang pria sejati, jadi dia harus bersikap lembut saat membunuh Lu Yun. Jadi Kun Fei menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Hei, menurutku mereka berdua mungkin menderita penyakit otak yang serius. Kirim mereka ke rumah sakit jiwa dan biarkan dokter merawat mereka dengan benar." Anak buahnya segera mengerti. Merawat, itu hanya penyiksaan, tidak hanya bisa membunuh mereka berdua, tapi juga bisa membuat hidup mereka lebih buruk dari kematian selama periode tersebut. Tapi setelah Kun Fei memberi perintah, Lu Yun sudah berjalan ke arahnya. Orang-orang itu mendengus dingin saat melihat Lu Yun masih berani menghampiri mereka. Mereka telah melihat orang-orang yang ingin mati, tetapi tidak pernah begitu gila. Kun Fei jelas tidak menyangka Lu Yun akan mendekat. Ekspresinya tidak lagi tegang dan dia berteriak, "Ambillah." Unggul, sekelompok orang hendak bergegas maju dan menangkap Lu Yun. Namun, sebelum kelompok orang ini bisa mendekati tubuh Lu Yun, mereka merasakan tekanan kuat tiba-tiba menghampirinya. Segera setelah itu, lutut mereka seperti ditarik oleh beban timah, dan mereka semua berlutut di tanah dengan keras, dan tanpa sadar tubuh mereka membungkuk ke arah Lu Yun dan Li Bao. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Mata Kun Fei membelalak. "Kamu adalah bangsaku, dan kamu benar-benar berlutut di hadapan mereka dan bahkan tidak ingin hidup lagi." Semua prajurit ini menderita saat ini. Mereka hanya ingin bergegas masuk dan membunuh Lu Yun dan Li Bao. Tapi hanya karena mereka tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Namun kuncinya adalah karena tekanan psikologis yang sangat besar, mereka bahkan tidak bisa membuka mulut, apalagi menegakkan tubuh. Para pelayan yang barusan tidak senang dengan Lu Yun semuanya melebarkan pupilnya. Sebelum kekuatan spiritual Kazuto digunakan, dia bisa membuat orang berlutut hanya dengan pikirannya. Mengerikan, sungguh menakutkan. Kun Fei cukup mampu untuk pamer sekarang, tetapi ketika dia melihat anak buahnya tidak dapat mengendalikan diri, dia menyadari betapa menakutkannya Lu Yun. Penampilannya yang sopan telah hilang saat ini. Sambil mundur, dia berkata kepada Lu Yun, "Adik, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Sepatah kata dariku bisa mengubah takdirmu." Lu Yun menggelengkan kepalanya, "Kamu harus memberitahuku siapa dirimu terlebih dahulu. Kamu tidak mengerti sopan santun dasar seperti itu." "Tidak, aku adalah putra pemakan jiwa dari tetua terbesar klan Kun di utara, Kun Fei." Oh, Lu Yun menjadi lebih tertarik ketika dia mendengar bahwa dia adalah putra Soul Eater. Orang seperti ini tidak bisa ditinggalkan. Kebetulan dia juga ingin memberikan hadiah kepada kura-kura tua Soul Eater Kun ini. Dia berjalan ke arah Kun Fei De, mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya, berkata, "Kun Fei, putra pemakan jiwa. Oke, ya, kalau begitu, bisakah Anda mengampuni nyawa saya, Tuan?" "Hah, selamatkan hidupmu." Lu Yun tidak bisa menahan tawa, "Kamu benar-benar pemabuk, menurutku kamu tidak sakit. Kamu mungkin di sini untuk bersenang-senang, bukan?"
Betapa gilanya Kun Fei tadi. Kini dimarahi sebagai pecundang, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, ya, saya pecundang. Pak, Anda benar. Lu Yun menghitungnya dengan jarinya, pikirkan, di manakah tempat ini? Ini adalah apotek yang menyembuhkan yang terluka dan sekarat. Berapa banyak ramuan yang terkandung di sini? Ratusan ribu spesies. Obat mujarab ini dibutuhkan oleh banyak pasien. Orang yang datang ke sini setiap hari dapat memperlancar ambang batas ini. Mereka semua berusaha menyelamatkan nyawa, kan? Lu Yun bertanya pada Kun Fei sambil tersenyum. Kun Fei menelan ludahnya, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Namun dia tidak berani untuk tidak menjawab, jadi dia memaksakan diri untuk meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, ya. Lalu beraninya kamu menyia-nyiakan waktu mereka yang menunggu pertolongan, hanya untuk meminta seseorang memijatmu, hanya untuk kesenanganmu. Ku bilang, jika kamu mempertahankan orang sepertimu, itu akan menjadi bencana. Sebaiknya aku berbuat adil di hadapan Tuhan. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Lu Yun hampir membuat Kun Fei takut sampai kencing. Tubuhnya gemetar dan dia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Lu Yun bisa melepaskannya? Apa yang kukatakan padanya tadi hanyalah untuk menyadarkannya. Saat Kun Fei hendak melarikan diri, Lu Yun memegangi kepalanya. Ledakan. Saat sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke tubuh Kun Fei hancur berkeping-keping seperti semangka yang meledak. Tentu saja, Lu Yun menggunakan penghalang kecil di sekelilingnya agar daging dan darahnya tidak terciprat kemana-mana. Para pelayan di toko ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak takut melihat orang mati. Dokter telah melihat banyak orang meninggal, dan mereka telah melihat berbagai jenis kematian. Kuncinya adalah, ini adalah putra Soul Eater. Orang yang mungkin mewarisi tujuan besar klan Bei Ming Kun di masa depan. Sekarang dia sudah mati, dan dia dibunuh seperti ini oleh anak ini. Mereka hanya merasa pusing. Jika Soul Devourer marah, bukankah apotek angkang mereka akan hancur? Terlebih lagi, ketika Kaisar sedang marah, dia membaringkan jutaan mayat. Bukankah mereka yang hadir, bersama 9 suku, akan berlumuran darah? Terlebih lagi, semua orang tahu kekejaman Soul Eater. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Di sisi lain, kepala Diakon Jiangming mengelus janggutnya ketika dia melihat pemandangan ini, dengan sedikit kekaguman di matanya. Yang paling dia benci adalah Kun melakukan hal-hal jahat. Tetapi agar apotek dapat bertahan selamanya dan agar orang sakit di dunia dapat disembuhkan, dia hanya bisa menanggung rasa malu dan hina karena diperbudak. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa membunuh Kun Fei. Tapi dia hanya berani memikirkannya. Sekarang Lu Yun telah melakukan sesuatu yang tidak berani dia lakukan. Kedua, dia tiba-tiba menyadari bahwa membunuh Kun Fei tidaklah sulit. Jarang sekali itu hanya ketakutannya akan kematian. Sekarang setelah Kun Fei meninggal, dia merasa lega. Jadi, Jiangming menuruni tangga kayu dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Yun, saya berani menanyakan nama pria muda itu. Saya mengagumi Anda. Lu Yun memandang Jiangming sambil tersenyum, Lu Yun, Pak Tua, karena kamu bilang kamu mengagumiku, bagaimana kalau kamu pergi dan mengambilkan obat untukku sesuai dengan ideku? Dapatkan obat. Oh ya, lihat aku, obat apa yang kamu inginkan? Tanya saja, aku akan menyiapkannya untukmu. Li Bao menghampiri, memandang Jiangming, dan berkata, kakek, apakah kamu tidak takut? Jika saudaramu membunuh Kun Fei, apakah kamu tidak takut hal itu akan membawa bencana bagi apotek angkangmu? Hahaha, Jiangming mengelus janggutnya, di usia yang begitu muda, banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan. Aku takut, tapi aku tidak takut. Li Bao menatapnya dengan curiga, kakek, apa maksudmu? Jiangming berkata, saya takut sebelumnya karena saya khawatir jika saya membunuhnya, Angkang akan mengalami bencana, tetapi sekarang dia sudah mati, saya takut apa gunanya, jadi mengapa tidak menerimanya dengan tenang dan memberi kamu obat, dan aku akan membubarkan para murid dan menunggu balas dendam dari sesepuh agung. Lu Yun tersenyum dan berkata, tidak, Pak Tua, jangan khawatir, tidak ada yang berani menyentuh tempat ini sejauh menyangkut bau ikan dan udang busuk. Kamu hanya perlu khawatir untuk mendapatkan obat untukku. Dalam beberapa saat hari, klan Bei Ming Kun akan berpindah tangan. Petik 2. Pergi cepat, cepat. Di apotek Angkang, sejumlah besar pelayan, apoteker, dan murid mengemasi tas mereka dan melarikan diri. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang menjaga Jiangming. Jiangming memandang sekelompok orang yang tidak pergi dan menggelengkan kepalanya, semuanya, kalian harus pergi juga. Seperti mereka, tinggalkan tanah yang benar dan salah ini. Meskipun Lu Yun saat ini mengatakan bahwa klan Bei Ming Kun akan berganti pemilik, siapa yang bisa mempercayainya? Siapa yang berani mempercayainya? Bahkan Jiangming berpikir ini tidak mungkin. Namun, sebelum dia memberi perintah untuk bubar, apoteker dan sejenisnya mulai habis, yang membuat Jiangming, ketua diakon, merasa sangat sedih. Tentu saja, mereka yang bersedia diam memberi Jiangming rasa hangat. Orang-orang itu menggelengkan kepala secara serempak. Mereka semua adalah murid Jiangming. Meskipun beberapa murid melarikan diri, orang-orang ini tidak mau melarikan diri. Faktanya, banyak murid yang diadopsi oleh Jiangming adalah anak yatim piatu. Mereka dibawa kembali oleh Jiangming untuk diadopsi dan diajarkan sejak mereka masih muda. Jadi Jiangming lebih seperti ayah bagi mereka. Bagaimana mereka sanggup melarikan diri ketika ayah mereka dalam kesulitan? Meskipun Jiangming mengatakan ini, mereka masih menggelengkan kepala, guru, kami bersedia hidup dan mati bersama Anda.
Kami tidak akan pernah hidup sia-sia. Ya, kepalaku hilang dan ada bekas luka sebesar mangkuk. Guru telah memberi kita hadiah rekonstruksi. Bagaimana kita bisa membiarkan guru sendirian? Jiang Ming tergerak oleh kata-kata semua orang. Melihat orang-orang seperti ini, Lu Yun berkata sambil tersenyum, biarkan mereka tinggal, orang-orang ini dapat digunakan kembali, jangan khawatir. Saya pikir yang terbaik adalah mengubah kepemilikan malam ini. Ini, Jiang Ming memandang Lu Yun dengan heran, apa maksudmu dengan ini? Lu Yun berkata dengan tenang, itu artinya aku tahu mereka akan mengejar mereka, dan aku akan menunggu mereka di sini. Pak Tua, bisakah kamu membantuku dan membantuku mengambil obat sesuai dengan nama di resep ini? Melihat Lu Yun seperti ini, Jiang Ming tersadar setelah beberapa saat terkejut. Setelah melihat resep yang diserahkan Lu Yun, dia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Namun ketika dia mengambilnya dan melihat apa yang ada di dalamnya, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Ya Tuhan, ya Tuhan. Para pelayan di toko sangat penasaran saat melihat Jiang Ming seperti ini. Tuan, ada apa denganmu? Jiang Ming menyeka wajahnya dengan kuat dan berkata, saya telah berlatih pengobatan selama beberapa dekade dan belum pernah melihat resep yang begitu luar biasa. Anda benar-benar jenius di bidang medis. Lu Yun melambaikan tangannya, lihat, apa yang kamu katakan itu berlebihan, bukan? Hei, Pak Tua, bantu aku dan ambilkan obat. Resep ini diberikan kepadamu. Jiang Ming masih tidak percaya resep semahal itu diberikan kepadanya. Melihat ekspresi terkejutnya, Lu Yun berkata, ini hanyalah satu dari ribuan resep yang telah saya teliti. Saya melihat Anda juga orang baik. Setelah lelucon ini selesai, saya akan menulis beberapa resep lagi untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak menyangka ketika saya, Tuan Jiang Ming, akan mati, saya akan dapat menemukan resep unik seperti itu. Saya akan mati tanpa penyesalan. Saya akan pergi sekarang. Tuan, saya pikir Anda benar, balas dendam mereka akan terjadi malam ini. Saya sudah sangat tua dan saya tidak takut hidup dan mati. Dalam hal ini, saya ingin meminta bantuan Anda. Bisakah Anda membantu saya memecahkan beberapa masalah dalam keterampilan medis saya? Lu Yun tertawa keras, tentu saja. Terima kasih banyak, aku akan mati tanpa penyesalan, aku akan mati tanpa penyesalan. Kemudian dia bergegas ke ruangan lain dan memberinya obat sesuai keinginan Lu Yun. Setelah mengambil resepnya, Lu Yun memberikannya kepada Li Bao, bawakan obat-obatan ini ke Peng Dong, goreng 3 kali, tuangkan bagian tengahnya, campur keduanya sebelum dan sesudah, lalu segera diminum. Tubuhnya akan sembuh dan dia akan segera datang kepadaku. Li Bao segera menyetujuinya. Lu Yun memandang Jiang Ming dan berkata, Diakon Jiang, ketika saya datang ke sini, saya terbang dengan pedang saya, jadi saya bisa membawanya bersama saya, tetapi sekarang saya tidak akan mengikuti Anda kembali, jadi saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah kamu punya derek di sini? Ya, tentu saja, ayo, pergi dan bawakan Jiuyin Krenku kepada Tuan Lu. Ketika murid-muridnya mendengar ini, mereka terkejut. Karena Jiuyin Kren selalu dianggap sebagai harta karun oleh Jiang Ming, dia enggan membiarkannya terbang. Tapi bangau ini sangat cepat, seperti anak panah yang menembus awan. Jiang Ming hanya akan membiarkannya terbang kecuali nyawa seseorang dalam bahaya. Sekarang dia benar-benar memimpin Jiuyin He keluar untuk mencari seseorang yang menyebabkan seluruh apotek mereka menderita. Mereka tidak mengerti, tapi cara semua orang saling memandang membuat Jiang Ming marah, mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergi. Beberapa orang takut dengan tuannya dan segera mendengarkan kata-katanya. Lu Yun memandang Li Bao dan berkata, apakah kamu takut terbang sejauh ini sendirian? Bagaimana kalau meminta Jenderal Diakon Jiang mengatur seseorang untukmu? Tanpa diduga, setelah Li Bao mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lu, Li Bao tidak takut. Li Bao telah mengalami terlalu banyak badai dan tidak takut hidup atau mati. Oke, kalau begitu kembalilah sendiri. Setelah berbicara, Lu Yun memberinya obat. Li Bao dengan terampil memerintahkan Jiuyin Kren untuk terbang, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Jiang Ming tidak bisa berkata-kata ketika melihatnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, luar biasa, luar biasa. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa di usia muda, dan kamu pasti akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Lu Yun lagi, Tuan, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Lu Yun menjelaskan sambil tersenyum, namaku Lu Yun, dan dia adalah putra dari mantan tetua klan Bei Mingkun, Li Bao. Mendesis. Mendengar ini, Jiang Ming menarik napas tajam, lalu bibirnya sedikit bergetar. Melihat ini, Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan tua, mengapa Anda tiba-tiba menangis? Itu normal sekali. Jiang Ming menyeka air matanya dan berkata, saya hanya menangis karena emosi. Saya ingat ketika Li Kun berkuasa, semua orang di suku Bei Mingkun kami bahagia dan setiap keluarga tersenyum. Tapi sejak Soul Eater mengambil alih tahta, suku Bei Mingkun mulai kacau balau. Lihatlah orang-orang di bawah sini hidup dalam kemiskinan, sedangkan orang-orang di atas hidup dalam pesta pora. Hanya piyama yang dia pakai, satu untuk satu malam, satu dengan 100.000 harta, dan semuanya berlumuran darah. Lu Yun melihatnya semakin bersemangat saat dia berbicara, dan menepuk pundaknya dengan lembut, jangan khawatir, masa lalu yang indah akan segera kembali. Lu Yun percaya pada Li Bao, dia memiliki penampilan seperti seorang raja. Ketika dia mencapai hegemoni, saya yakin seluruh klan Bei Mingkun akan mengalami transformasi lain. Oh, Tuan Jiang Ming,
bukankah Anda mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang belum terselesaikan? Ayo masuk dan ngobrol pelan-pelan. Jiang Ming menyeka air matanya dan mengangguk setuju. Tapi yang lebih dia sesali adalah kali ini Li Bao, dan Tuan Lu yang dikutuk. Tapi melihat penampilan Lu Yun, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Seolah-olah dia mendapat jaminan kemenangan. Tapi sekarang, Lu Yun mengatakan ini, dia, Jiang Ming, ketua diakon, juga seorang pria yang telah melihat dunia, dan dia tidak bisa hanya menangis dan menangis sepanjang waktu, membuat Tuan Lu menertawakannya. Jadi dia juga memberi isyarat mengundang kepada Lu Yun. Lu Yun berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Masuk ke ruang belajar. Jiang Ming menuangkan secangkir teh untuk Lu Yun dan berkata, saya selalu suka minum minuman ringan ini. Tidak ada teh kental di kamar. Saya ingin tahu apakah Tuan Lu bisa terbiasa. Lu Yundao berkata, meskipun itu teh, airnya manis dan menyegarkan di mulut. Pasti air dari mata air suci di suatu tempat, bukan? Jiang Ming terkejut, karena hanya sedikit peminum teh yang bisa merasakan dari mana mata air itu berasal dan jenis airnya. Tapi Lu Yun hanya menyesapnya dan mengungkap misterinya. Sayang sekali jika kejeniusan di bidang medis seperti itu hilang, maka kerugian besar bagi bidang medis. Lu Yun melihat Jiang Ming menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Dia hanya berkata, Tuan tua, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Ini masih pagi, jadi kita bisa mengobrol perlahan. Jiang Ming menghela nafas, sebenarnya, Tuan Lu, saya masih berharap Anda segera meninggalkan tempat ini, agar tidak terbakar. Kamu tidak membunuh pelayan Kun Fei dan para prajurit itu tadi. Saya pikir untuk bertahan hidup, mereka pasti akan menyiramkan air kotor kepada Anda dan saya setelah mereka kembali. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Lu Yun menyeringai, tidak apa-apa, jangan takut. Bukankah semua orang di jalan ini dan murid-muridmu sudah pergi? Jangan takut, jangan takut. Melihat apa yang dikatakan Lu Yun, meskipun lelaki tua itu masih ingin memberikan nasihat, dia tetap tidak berbicara lagi, jadi dia hanya mengikuti pikiran Lu Yun. Tepat ketika Lu Yun menjelaskan keraguannya kepada Jenderal Diakon Jiang, Li Bao sudah mempercepat dan bergegas kembali. Memasuki rumah, ia meminta beberapa orang segera membagi pekerjaan dan menyiapkan obat. Meski usianya masih muda, ia memiliki pikiran yang sangat jernih dan dapat melakukan berbagai hal dengan sangat cepat. Dia tahu bahwa meskipun dia sedang menaiki derek kembali, ketika dia kembali, orang-orang Kun Fei juga bergegas kembali. Salah satu alasannya adalah dia adalah Li Bao. Di masa lalu, Soul Eater tidak dapat membunuh mereka karena perantaraan rakyat untuk mereka dan tekanan dari klan. Mereka juga tidak punya alasan yang bagus. Tapi kali ini berbeda. Putranya sudah meninggal. Saya pikir Soul Eater pasti akan memanfaatkan kejadian ini dan membuat keributan besar. Mungkin yang ingin diselesaikan Soul Eater bukanlah prioritas Lu Yun, tapi prioritas mereka. Jadi dia perlu merebus obatnya lebih cepat. Maka ia membagi obatnya menjadi porsi kecil dan merebusnya dalam 3 panci air. Setelah semuanya mendidih, gabungkan obat-obatan dalam ketiga kaserole ini menjadi satu. Tentu saja, alasan mengapa dia berani melakukan ini adalah karena dia telah mempelajari keterampilan medis sejak dia masih kecil, dan dia dapat mengontrol perubahan warna, pengatur suhu, dan dosis obat secara akurat. Kalau tidak, pasti tidak pantas memasak dalam 3 panci seperti ini. Namun karena pendekatan Li Bao, waktu aslinya dikurangi menjadi sepertiga. Hanya dalam 1 jam, obatnya sudah siap. Setelah memberikannya kepada Pengdong, mereka mengambil kren dan bergegas menuju apotek Ankang. Adapun tetua agung klan Bei Mingkun, semuanya sudah menjadi berantakan. Berita bahwa putra pemakan jiwa dari sesepuh agung telah terbunuh menyebar ke seluruh eselon atas klan Bei Mingkun. Orang-orang sempat panik. Ini adalah putra Soul Eater. Semua orang tahu betapa kejamnya Soul Eater. Jika dia tidak marah, semua orang akan ketakutan. Jika dia marah, itu akan sangat buruk. Bahkan 4 tetua lainnya yang masih hidup menundukkan kepala karena ketakutan. Meskipun mereka adalah saudara yang menaklukkan dunia bersama, ketika Soul Eater duduk di singgasana kekuasaan, dia berubah total. Apa itu persaudaraan yang mendalam, apa yang menaklukkan dunia bersama? Itu semua hanya lelucon. Setelah Soul Eater menerima kabar kematian putranya, dia pun menangis. Dia tampak seperti sedang patah hati. Namun saat dia menangis keras, putra keduanya tersenyum dingin. Pengawal pribadi yang sedang melayani putra keduanya pun tersenyum lembut dan berkata, Tuan muda kedua, sekarang Tuan muda tertua telah meninggal, jabatan turun-temurun ini pasti akan diwariskan kepada Anda. Namun, sang patriark terlihat sangat sedih. Dia tidak akan terlalu sedih dan sesuatu akan terjadi, kan? Hehe, tanpa diduga, setelah mendengar ini, Tuan muda kedua tersenyum sinis. Senyumannya membutakan pria di bawahnya. Tuan muda kedua, apa yang kamu lakukan? Dia melihat dan berkata, ayahku kejam dan bengis. Dia hanya peduli pada kekuasaan. Menurutmu apakah ada kasih sayang keluarga di matanya? Tidak, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada kasih sayang sama sekali. Ini, Tuan muda, saya tidak begitu mengerti. Senyuman Tuan muda kedua juga menghilang dan dia berkata, siapa yang membunuh kakak tertuaku kali ini? Itu adalah Li Bao. Siapakah Li Bao? Dia adalah putra Li Kun. Ayahku tidak punya cukup alasan untuk membunuh kedua saudara kandungnya saat itu, tapi sekarang berbeda. Mengapa ayahku ingin merekrut semua pemimpin klan, kepala suku, dan diaken saat ini? Kenapa dia menangis di depan mereka? Tahukah kamu?
Tuan muda kedua sebenarnya sudah menebak apa yang sedang terjadi, namun dia tetap menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bodoh dan berkata, Tuan muda kedua menjelaskannya. Ketidaktahuan, saya tidak tahu ini, apa yang saya katakan kurang jelas. Tapi kemudian Ergong berkata dengan rasa superioritas, karena saudaraku sudah meninggal, dia bisa membiarkan semua orang melihat kemarahan dan rasa sakitnya bahwa hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Lalu ketika saatnya tiba, adakah yang berani menghentikan pembunuhan Li Bao? Mungkinkah saudari Li Bao bisa bertahan? Tuan muda kedua segera berpura-pura tercerahkan dan berkata, tinggi, Tuan muda kedua, saya mengerti semuanya sekarang. Hei, Tuan muda kedua, Anda harus pintar. Belalang sembah mengintai jangkrik dan Oriole ada di belakang Anda. Itu pemenang yang mendapat keuntungan. Setelah menyingkirkan kakak tertuanya, dia mendapat keuntungan. Jika Li Bao tersingkir, dia akan mendapat 2 keuntungan. Keduanya sangat membantu dia. Namun, dia tahu bahwa ayahnya pasti tidak akan menyerahkan posisi berkuasa kepadanya sebelum dia meninggal. Dia dulunya sangat panik karena dengan kakak laki-lakinya dan Li Bao di luar, dia tidak berani menunggu berarti kekuatannya mungkin hilang. Namun kini dia berani menunggu dengan nyaman dan tenteram. Dia tidak perlu berpikir untuk membuang makanan yang memakan jiwa itu. Setelah mengurus Soul Eater, dia akan memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Jika tidak, seseorang dengan motif tersembunyi mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk memberontak. Namun kali ini, ia hanya perlu menunggu ayahnya meninggal karena usia tua secara alami, dan posisi ini tentu saja akan menjadi miliknya, hanya masalah waktu saja. Kenyamanan, baginya, begitu nyaman hingga tak terbayangkan. Oke, biarkan ayahku terus berakting. Sudah waktunya kita pergi, kalau tidak dia akan menemui kita nanti, itu tidak baik.